Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Tommy Jaya, channelnya para tukang jahit dan para customer jahit ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara ya. Saya ingin memberikan informasi, berbagi sedikit tentang pengetahuan dengan para penjahit pemula ya. Dengan para penjahit pemula. Apa yang ingin saya bagi yaitu bagaimana cara menentukan harga pokok produksi ya. Dan setelah itu adalah harga pokok penjualan. Apa sih itu harga pokok produksi? Simak video ini sampai selesai, kurang lebih 10 menit. Oke? Selamat mengikuti. Baiklah, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi sebelumnya. Harga produksi adalah harga yang kita tetapkan ya, harga yang kita tetapkan sebagai patokan ya, sebagai dasar seberapa kita menentukan harga jual ya, harga jual kepada para konsumen kita atau harga jual yang akan kita jual ke para konsumen, para pembeli ya. Hal-hal apa yang mendasari atau berdasarkan apa harga pokok penjualan, harga pokok produksi kita itu kita tetapkan. Yang pertama adalah berapa bahan kebutuhan pokok kita ya. Kebutuhan bahan pokoknya, yaitu misalnya untuk sebuah baju memerlukan bahan utamanya itu berapa, katakanlah semeter, katakanlah 2 meter ya, itu harganya berapa, harus kita catat, harus kita hitung. Itu adalah harga bahan utama ya, bahan utama. Satu, itu bahan utama. Yang kedua adalah bahan-bahan pelengkap ya, mungkin di model itu ada bahan tambahan apa-apa, itu juga harus dihitung ya. Jadi bahan utama, bahan pelengkap. Yang kemudian adalah bahan pembantu ya, juga harus dihitung ya. Bahan pembantu itu misalnya seperti ada pislin ya, kemudian ada trikot ya, kemudian ada mungkin staplek dan lain-lain sebagainya untuk pelengkap atau sebuah baju supaya jadi. Misalnya ini ada kain kerah ya. Misalnya mungkin ini ada nanti pislin di dalamnya. Itu juga harus dihitung ya. Itu adalah bahan-bahan utama ya. Kemudian adalah yang harus kita hitung juga adalah biaya untuk mendesain ya. Jadi biaya desain itu juga harus dihitung ya. Desainnya, karena pasti untuk mendesain Anda memerlukan seorang desainer ya, atau mungkin desainernya Anda sendiri juga harus tetap dihargai ya. Itu adalah harga desain. Yang kedua adalah berapa biaya untuk penjahit ya, biaya untuk penjahit. Biaya untuk penjahit itu mungkin untuk meliputi tukang potongnya, tukang polanya, mungkin tukang finishingnya ya. Tukang finishingnya juga harus dihitung ya, harus dihitung ya. Jadi biaya untuk menjahit harus dihitung, dikalkulasi berapa ya. Setelah itu apalagi biaya berikutnya adalah listrik ya. Listrik nih untuk menerangi, untuk menjahit juk itu juga harus dihitung ya, listriknya. Jadi per baju itu listriknya harus dihitung ya. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya simple aja ya. Kira-kira mungkin listrik sebulan berapa? Dibagi 30 hari. Dalam 30 hari Anda mampu produksi berapa? Bagi aja lah gitu lah ya. Bagi aja itu. Sehingga nanti akan dapat biaya untuk listrik ya. Yang berikutnya adalah penyusutan peralatan ya.
penyusutan peralatan. Mesin itu harus dihitung ya, penyusutan peralatan ya. Jangan sampai peralatan sudah dipakai 5 tahun kita nggak bisa ganti karena tidak dihitung penyusutan dari peralatannya ya. Misalnya katakanlah mesin harganya 2 juta misalnya. Ini setelah dipakai sekian tahun harus diganti. Makanya itu harus dibagi. Penyusutan nilai peralatan itu juga harus dihitung ya, penyusutan nilai peralatan. Setelah tadi bahan pokok, bahan pembantu, bahan pelengkap, ongkos desain, ongkos penjahit, biaya listrik ya, kemudian biaya penyusutan, dihitung semua jumlahnya berapa. Nah, itu baru kita mempunyai atau kita mendapatkan angka harga pokok produksi ya, itu baru harga pokok produksi. Nah, setelah harga pokok produksi kita akan menambahkan untuk menjadi harga pokok penjualan, kita harus menambahkan yaitu harga pokok penjualan dengan ditambah laba yang harus diinginkan atau laba yang akan ditetapkan untuk sebuah barang ya. Harga untuk sebuah barang, Anda akan jual berapa? Bagaimana caranya? Mungkin Anda harus menambahkan berapa persennya dari harga produksi. Anda mungkin bisa menambahkan 10%, 12%, 15, 20, bahkan 40, bahkan mungkin 100% Anda menambahkannya untuk sebuah harga produksi. Apa yang menentukannya? Ya, menentukannya adalah mungkin tingkat kesulitan, ya. Tingkat seni ya, tingkat seni, tingkat keunikan ya, tingkat keunikan dan berbagai macam yang mempertimbangkan. Anda ingin menentukan berapa laba yang akan Anda tetapkan untuk sebuah harga produksi untuk menjadi harga jual. Ya, itu terserah Anda yang tahu ya, Anda yang tahu. Dan ini jangan sampai ini tidak dimasukkan ke dalam sebuah harga pokok penjualan, karena ini adalah keuntungan buat Anda para pengusaha ya, para pengusaha itu. Dan selanjutnya setelah harga pokok penjualannya sudah dapat, kita hitung juga dong, kita sebagai seorang pengusaha yang taat kepada pemerintah, harus juga taat pajak, sehingga harus ditambahkan juga berapa pajaknya. Biasanya 5% ya. Biasanya 5%. Nah, sehingga di sini juga harus ditentukan ya, harga pokok penjualan ditambah dengan 5% dari harga pokok penjualan. Nah, sehingga setelah semuanya terkalkulasi, semuanya dihitung, barulah Anda akan menemukan harga pokok penjualan ya, sehingga semuanya sudah dihitung ya. Dari tadi bahan pokoknya, biaya produksinya, dan ada satu lagi yang mungkin saya lupa tadi menyebutkan, sewa gedung ya. Sewa gedung juga harus ditambahkan ya. Sewa gedung juga harus ditambahkan. Nah, jadi semuanya harus dihitung sehingga terjadilah sebuah harga pokok penjualan. Nah, sebagai ilustrasinya, berikut ini saya akan tampilkan salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh saja bagaimana cara menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan ya. Baiklah teman-teman, ini adalah sebuah ilustrasi ya untuk menentukan harga pokok penjualan. Di sini ada kolom nomor, kebutuhan, harga, dan keterangan. Yang pertama adalah bahan baku, di sini adalah 125.000. Kemudian jasa desain adalah 10.000, bahan pembantu 7.500, bahan pelengkapnya 25.000. Kemudian ongkos jahitnya adalah 50.000, biaya penyusutan adalah 10.000. Kemudian sewa gedungnya adalah 5.000 dan kita jumlah ya menjadi 232.500 ya. Selanjutnya adalah ditambah laba yang kita inginkan. Di sini kita tulis 12% ya dari harga pokok produksi.
Kemudian pajak 5% dari harga pokok produksi plus laba, sehingga didapatkan harga pokok penjualan Rp273.420. Pada kolom keterangan di sini adalah harga HPP sama dengan jumlah kebutuhan ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian jumlah HPP plus laba itu adalah Rp250.400 dibulatkan menjadi Rp275.000. Oke, demikianlah tadi ya bagaimana cara menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Video ini kami khususkan untuk para sahabat saya, para penjahit pemula ya. Bagi para senior tentunya saya mohon izin ya, barangkali banyak kekeliruan di sana sini, tolong dikritik, kalau perlu ditambahin ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda semuanya, para sahabat saya, sahabat tukang jahit ya. Terima kasih Anda sudah bersama saya. Oh iya, jangan lupa bagi yang baru ketemu dengan channel Togi Wijaya, like dan subscribe-nya. Jangan lupa pula loncengnya ditutup di ya, teng. Sehingga apabila saya mengupload video baru, Anda tidak ketinggalan. Anda akan langsung diberitahu oleh YouTube. Oke, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.